Ini kita teman kita ya, ada sahabat bonsai kita ini Alit. Hai, sahabat bonsai semuanya. Selalu saya diikutin ya, kemanapun saya pergi. Biasa nempel sama gini, yang udah pro lah. Ketemu terus ya. Mana nih Lit tujuannya sebenarnya? Jalan-jalan, mumpung lewat ketemu beli made, langsung mampir. Ya kangen sama Pak No, siapa dapat ibahan. Oh, bahan-bahan bonsai. Ya, bahan bonsai. Ini biar viral ya. Mau beli bonsai Pak? Nyari bonsai nih. Bonsai apa Pak? Lagi bingung nyari bonsai. Saya berikutnya. Salam bonsai. Ya, ada warna putihnya. Ini adalah sancang varigata. Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan di video kali ini saya berada di standnya Bapak Suparno ya, karena saya mengambil 4 bahan bonsai di sini, yaitu bahan bonsai hasil tempel batang. Dan nanti saya akan memperagakan bagaimana cara kita menempelkan agar pohon ini lebih cepat menempel ya. Jadi nanti saya akan memberikan tip dan triknya bagaimana cara menempel batang. Jadi beberapa pohon yang ukuran kecil-kecil kita gabungkan. Jadi sahabat saya ada pohon-pohon yang kecil-kecil ya, ukuran kecil-kecil, kita gabungkan menjadi satu sehingga mendapatkan bahan yang berukuran besar. Jadi seperti ini ya. Ini bahan dari kimang, dan nanti sebelahnya ada bahan dari loa dan juga dari sancang ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana prosesnya ya, Jadi yang pertama kita cari dulu bibit-bibit yang kecil ya, atau bekas kita potong atau kita pangkas, kemudian kita tanam, kemudian kita gabungkan seperti ini. Jadi proses penggabungannya ini kita langsung proses akarnya, alur batangnya, dan juga cabang-cabangnya, tangan-tangannya, sehingga lebih cepat dalam proses pembuatan bonsainya. Jadi proses penggabungan batang ya seperti ini tujuannya untuk mempercepat dari proses pembuatan bonsai agar mendapatkan batang yang berukuran besar. Jadi sahabat bonsai, jika ukurannya kecil ya, jadi lama proses pembuatan bonsainya, jadi harus kita tunggu bertahun-tahun ya. Namun jika kita gabungkan seperti ini, kita lebih cepat mendapatkan ukuran yang besar, dan juga kita bisa membuat tangan-tangannya seperti yang kita inginkan. Jadi langsung saja ya kita mulai bagaimana prosesnya ya, bagaimana caranya kita menggabungkan agar cepat, agar hasilnya lebih bagus juga. Jadi yang pertama, seperti ini bahan ini. Nanti kita gabungkan atau kita ikat menggunakan karet ban ya. Jangan menggunakan kawat, karena kawat ini nanti akan menimbulkan bekas luka. Jadi kita pakai aja karet ban dalam. Dan di belakang saya sudah ada Pak Suparno, sudah mencarikan saya karet ban dalam. Jadi langsung saja kita lakukan prosesnya ya. Nah, ini bahan kimang yang pertama ya. Jadi tunas-tunas kimang yang kecil seperti ini atau batang-batang kimang hasil setekan kita tancapkan saja, kita lakukan stek batang, kemudian kita gabungkan seperti ini. Jadi ini yang pertama, dan ini bahan yang kedua. Nanti saya akan rubah juga ya bentuknya, karena ini belum maksimal ya penggabungannya. Nah, di sini juga ada dari bahan sancang ya. Ini juga nanti ukurannya kecil-kecil sekali ya, selidi dulu, kemudian kita gabungkan sekarang. Nah, dan ini ada pohon loa ya. Ada bahan dari loa. Nah, ini juga nanti saya akan gabungkan. Nah, dari bahan yang pertama ya. Jadi ini adalah bahan kimang. Ini kemarin dibungkus atau diikat dengan kawat ya. Jadi nanti kawatnya akan kita lepas ya. Karena kawat ini akan menimbulkan luka ya. Luka ini sangat kurang bagus dilihat. Mending kita memakai karet ban dalam. Nah, sebelum saya seperti ini contohnya ya. Kalau kita ikat menggunakan kawat, bekas lukanya ini sangat kelihatan sekali ya. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dilihat ya sahabat bonsai, bekas lukanya. Nah, mending jangan pakai kawat ya sahabat bonsai, karena akan menyebabkan luka seperti ini dan sangat kurang bagus ya. Nah, nanti saya akan lepas-lepas dulu kawatnya.
jadi sahabat bonsai kita ikat dulu ya dari bawah. Dan untuk kawat ini belum saya lepas ya. Nanti kalau sudah saya ikat baru nanti saya lepas lagi. Nah, dan jika sudah diikat baru kita lepas kawatnya ya. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah menempel. Dan sahabat bonsai, satu bahan dari Kimeng ya sudah selesai dalam proses penggabungan batang. Jadi kemarin sudah digabung, namun sekarang kita rapikan lagi dengan menggunakan karet ban dalam. Jadi karet ban dalam ini mengurangi dari luka ya. Jadi, jika menggunakan kawat nanti bekas lukanya itu sangat tidak bagus dilihat. Jika menggunakan karet ini akan terhindar dari bekas luka ya. Nah, ini dia hasilnya. Satu bahan dari Kimeng. Jadi Kimeng ini sudah diprogram ya, program batang, akar, cabang ya. Cabangnya satu, cabang kiri, kanan, belakang ya sudah dibentuk. Dan untuk bagian mahkotanya ini, dan ini masih proses ya, kita suburkan dulu. Semakin subur bahan ini semakin cepat prosesnya. Atau kalau sahabat bonsai punya lahan untuk ngeground, di ground dulu. Karena saya tidak memiliki lahan ngeground, jadi saya optimalkan saja di atas pot ya. Jadi nanti kita tunggu lagi, nanti kita review lagi hasilnya ya sahabat bonsai. Jadi sekarang kita ke bahan yang berikutnya, yaitu bahan dari Kimeng juga. Dan oke sahabat bonsai, kita ke bahan yang kedua ya. Ini bahan Kimeng juga. Nanti ada 4 bahan yang saya gabungkan batangnya. Nah, itu. Dan kali ini kita proses ke bahan yang kedua ya. Jadi ini baru ditempelkan. Jadi kali ini kita rapikan lagi menggunakan karet ban dalam. Dan sahabat bonsai, ini hasilnya yang bahan yang kedua sudah saya ikat menggunakan karet ban. Jadi di awal ya, yang paling bawah kita ikat seperti ini. Ini adalah batang atau alur batangnya. Kemudian yang kedua kita juga sudah buat dari tangan atau cabangnya. Nah, ini cabang yang pertama, cabang yang kedua, kiri, kanan, kanan, kiri, belakang ya. Jadi untuk gaya tegak kita usahakan untuk mendapatkan cabang kiri, kanan, kemudian ke belakangnya. Seperti itu. Nah, ini masih proses ya, masih proses penyuburan. Kita suburkan saja, atau sahabat bonsai yang punya lahan untuk nge-ground bisa di-ground dulu agar cepat menyatu dari bahan Kimeng ini. Jadi sudah saya buat alurnya ya, alur batang, cabang, dan nanti kita tunggu lagi prosesnya. Dan ini untuk mahkota ini tetap dengan gaya tegak formal. Nah, keuntungannya seperti ini ya, kita dengan bahan yang ukuran kecil-kecil ini kita bisa membuat batang yang berukuran besar. Dan sahabat bonsai, untuk bahan yang ketiga adalah bahan dari loa. Jadi loa ini juga hasil dari stek batang yang berukuran kecil, kemudian ditanam seperti ini, digabungkan dan kita ikat langsung. Dan kita buat alur batang dulu ya untuk cabang, karena ukurannya masih kecil, kita hanya membuat alur batang saja. Untuk bahan yang ketiga, jadi hanya membuat alur batang saja karena masih ukurannya masih kecil. Jadi kita suburkan dulu, kita proses nanti kita lihat di mana tumbuh tunas, nanti baru kita buat percabangannya.
Jadi saya hanya membuat alur saja. Ini cabang yang pertama, hanya membuat seperti ini saja. Dan mudah-mudahan pohon ini cepat menyatu dan nanti kita proses lagi. Nah, jadi sahabat bonsai, ini bahan dari sancang ya. Sancang ini juga kita lakukan proses gabung batang. Jadi masih kecil seperti ini kita gabungkan. Sama seperti bahan loa, karena masih kecil kita buat alur batang saja. Kita gabung batang dulu. Nanti baru kita proses lagi untuk percabangannya. Nah, jadi sahabat bonsai, ini teman saya juga, Alit, juga membuat dari satu bahan bonsai dengan program tempel batang ya, tempel batang. Nah, seperti ini. Jadi ini tempel massal ya. Massal itu artinya banyak pohon yang kita gabungkan seperti ini. Dan itu tadi proses dari gabung batang massal ya, dari beberapa bahan dari jenis Shimeng, loa, dan juga sancang. Dan proses ini tujuannya adalah untuk mendapatkan proses yang cepat dalam pembesaran batang. Jadi kita mendapatkan batang yang dengan cepat, dengan pohon atau batang-batang yang berukuran kecil, kita mendapatkan batang yang berukuran besar. Dan juga kelebihannya kita mendapatkan karakter batang yang tua. Jadi sahabat bonsai, itu dia caranya. Tadi sudah saya melakukan tutorialnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Support terus channel Bonsai Made in Bali. Dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.